兄确实应变修饰。爹这一击，就算是鸡死灵。Halo guys, welcome back to KD Universe. Yes, hari ini kita bakal melanjutkan spoiler Abang Wang Lin. Udah masuk episode 101 nih guys. Udah jauh banget. Udah pada kepo juga kan? Mimin juga sih. Nah, kalau kita melihat part sebelumnya, kita menyaksikan Wang Lin bertemu dengan sosok monster wanita yang auranya itu mirip sama istrinya Limuan. Dia menduga kemungkinan jiwa istrinya terdapat di dalam monster itu. Setelah diserang dan dicari ternyata benar guys. Alhasil dengan usaha yang cukup keras, Wang Lin pun mendapatkan jiwa dari Limuan sebagiannya. Nah, setidaknya mungkin ini bisa membantu kebangkitannya di masa depan nanti. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada energi yang kuat di wilayah pedang. Segera diminta Liko untuk memimpin jalan ke tempat itu. Dan kita pun masuk ke intro ya guys ya. Wang Lin dan Liko menemukan sebuah pedang setengah bulan. Jadi pedang setengah bulan ini katanya sangat kuat guys. Dan bisa dibilang pedang ini adalah raja dari semua pedang. Menyaksikan itu, Wang Lin dan Liko kaget. Pedang-pedang yang ada di sana itu semua tunduk kepada pedang setengah bulan ini. Wali mengira kalau pedang tersebut merupakan harta legendaris. Tapi setelah dicari lebih lanjut, ternyata pedang ini berasal dari satu jiwa doang guys. Beda jauh dengan monster-monster yang kemarin Wang Lin temui, itu semuanya kan kumpulan dari jiwa. Nah, kalau pedang ini jiwanya satu doang nih. Bisa lebih mudah lah untuk mereka habisi dan mereka kuasai. Tapi Liko ketika merasakan aura dari kekuatan pedang itu, dia langsung mengambil langkah mundur, meminta Wang Lin agar mending kabur aja karena berbahaya. Tapi Wang Lin gak mau guys, malah langsung melesat dan menyerang ke arah pedang setengah bulan dan tuar. Terjadilah pertarungannya super sengit di sana. Tapi anehnya, setiap pedang surgawinya Wang Lin dan pedang setengah bulan itu bersentuhan dan beradu kekuatan, seakan-akan Wang Lin mendengar gitu guys. Ada suara dari pedang setengah bulan yang ingin melancarkan telepati ke pikirannya, di mana isi dari perkataannya adalah meminta Wang Lin agar meninggalkan jiwanya dan dia disuruh pergi dari sini. Yang berarti dia menginginkan jiwanya Liko dan ingin melepaskan Wang Lin guys. Wang Lin menjadi semakin yakin pedang setengah bulan ini memiliki kesadaran spiritual yang tingkat tinggi. Dia bisa mengirimkan pesan melalui niat ilahi atau telepati. Tapi itu tidak membuat Wang Lin takut dan menyerah guys. Terus terjadi pertempuran di antara mereka. Pertarungannya begitu sengit. Pedang setengah bulan memang sangat kuat. Sampai Wang Lin mengakuinya karena untuk pertama kalinya dia bertemu dengan sosok musuh yang sekuat ini. Oleh karena itu, dia membuat Wang Lin menjadi semakin penasaran dengan asal-usul pedang ini. Minimal kalau bisa, Wang Lin ingin mendapatkannya dan menjadikannya sebagai milik dia guys. Tapi dia juga tahu jelas, dirinya nggak bakal bisa membawa pedang ini keluar kalau semisal kristal kultivasi planet itu belum ditemukan. Soalnya yang ada, jika kristal kultivasi planet hancur sepenuhnya, pedang ini juga ikutan hancur guys. Karena kan jiwanya juga berasal dari kristal itu. Wang Lin jadi bingung dong, apa nih yang harus dilakukan nih? Kalau dia fokus meninggalkannya dan mencari kristal planet, maka otomatis dia nggak bakal bisa ketemu lagi dengan pedang setengah bulan ini. Tapi kalau dia tetap di sini terus, ujung-ujungnya ngabisin waktu aja nih. Dan dia bakal telat mencari jiwanya sendiri, kristal kultivasi planet keburu hancur. Pilihannya rugi guys, dua-duanya guys. Pedang setengah bulan ini sangatlah kuat. Wang Lin menduga kemungkinan pedang ini setara dengan seorang praktisi di ranah transformasi jiwa. Nah, karena dibuat terdesak, pada akhirnya Wang Lin menggunakan bendera 1 miliar jiwanya guys untuk bertarung. Tapi sayang senjata itu ternyata masih terlalu kuat untuk dihentikan.
Dia terus mengincar Wang Lin dan menyerangnya dengan serangan bertubi-tubi. Merasa semakin terdesak, akhirnya Wang Lin memutuskan untuk kabur dulu. Bukannya kabur keluar wilayah sana, tapi dia memilih kabur ke lebih dalam makam Phoenix, guys. Pada setengah bulan tidak mau ketinggalan dan terus menyuruh semua pedang yang ada di belakangnya itu ikutan mengejar Wang Lin. Sehingga sekarang di belakangnya Wang Lin dia dikejar oleh ratusan pedang. Nah lo, awalnya Wang Lin bisa lolos dengan sangat mudah, guys. Kita ingat Lord kita kan ranahnya udah cukup tinggi nih. Kecepatan terbangnya juga sangat cepat. Tapi si pedang setengah bulan ini melihat Wang Lin sebagai mangsanya, jadi nggak bakal mau dilepaskan. Dia berhasil menyamai kecepatan terbangnya Wang Lin dan terus mengejarnya, guys. Wang Lin menggunakan akalnya dengan bendera jiwanya, mencoba mengecoh pedang setengah bulan itu menggunakan berbagai macam teknik, berharap pedang itu terpancing dan membuat kesempatan agar dia bisa kabur lebih jauh. Tapi semua rencananya Wang Lin itu sia-sia, guys. Karena dengan mudahnya, semua teknik yang dilancarkan oleh Wang Lin dihancurkan dalam sekejap oleh sang pedang setengah bulan. Pedang itu mulai menyerang ke arah Wang Lin dengan kecepatannya super tinggi, membuat Wang Lin auto panik. Untungnya dia langsung menggunakan teknik teleportasi dan menghindari serangan itu. Sementara itu, pedang-pedang yang berada di bawah kendali pedang setengah bulan juga terus terbang mengincar Wang Lin dari belakang. Karena jumlahnya banyak banget, guys, sampai ratusan, wilayah di sana pun jadi hancur total. Gara-gara ketika mereka lewat itu langsung menabrak tanah-tanah tebing dan yang lainnya. Langsung musnah, guys. Gila, ini bahaya banget nih. Sampai-sampai para praktisi yang sedang sibuk mencari jiwa mereka pun ikut terpengaruh, menyadari ada serangan pedang-pedangnya sangat kuat. Mereka pun mengeluarkan auranya kuat juga, guys. Beda sama Wang Lin, dia tetap tenang, walaupun ya tetap panik juga sih. Di tengah perjalanan dia kabur, dia bertemu dengan Zhou Wutai dan seorang wanita bersamanya. Ketika melihat Wang Lin dikejar oleh ribuan pedang yang begitu banyak, membuat mereka berdua juga ketar-ketir, guys. Segera pergi menjauhi Wang Lin. Hahaha, nggak mau kena imbasnya. Nanti malah mereka ikutin diserang pula, ya kan? Yang paling mereka takutkan adalah pedang setengah bulan yang berada di depan, mengejar Wang Lin jaraknya yang sudah lumayan dekat. Walaupun Zhou Wutai sudah terhitung cukup cepat, tapi tetap disaingi bahkan dilewati oleh sang pedang, guys. Sialnya retakan ruang di sekitar Wang Lin itu semakin banyak. Untungnya sebelum dia masuk ke makam Phoenix, Wang Lin udah mengetahui sedikit peta atau sedikit wilayah dari setunan gurunya, guys. Jadi bisa kita bilang Wang Lin lumayan hafal mapnya lah di dalam makam Phoenix. Akhirnya kepake juga nih ilmu sang guru, ya kan? Soalnya kalau kita ingat dari kemarin gak kepake gara-gara semua yang ada di sini agak berbeda nih dengan apa yang setunan jelaskan. Tapi itu tidak membuat pedang setengah bulan menyerah, terus menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya dan terus mengejar Wang Lin sampai ke ujung dunia. Apa sih yang diincar dari Wang Lin? Kok dia nafsu banget ya? Setelah dipikir-pikir dengan matang sambil kabur, Wang Lin pun mendapatkan satu rencana bagus. Dia panggillah Li Ko keluar dari pedang surgawi. Langsung dia lempar ke arah pedang setengah bulan agar jadi umpan, guys. Li Ko panik dong, minta tolong dia. Tolong tuanku. Ternyata Wang Lin memang sengaja ingin meninggalkan Li Ko bersama dengan pedang setengah bulannya, guys. Karena kan Li Ko itu adalah roh pedang dan gak bisa meninggoy. Jadi nyawanya aman-aman sajalah. Sehingga Wali memutuskan untuk segera mencari kristal kultivasi planet di Gunung Roh terlebih dahulu. Baru nanti dia kembali untuk mengambil Li Ko dan juga pedang setengah bulan. Hahaha, kasihan guys jadi tumbal. Diketahui juga kalau Gunung Roh ini adalah pusat dari makam Phoenix. Nah, si Wang Lin lagi perjalanan ke sana tuh.
Di tengah perjalanannya, tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya guys. Yang ternyata ada seorang wanita bergaun merah, yaitu Hong Tie. Waduh, ketemu lagi dia guys. Tapi kita ingat Hong Tie kan udah jadi bonekanya Qian Feng. Apa jangan-jangan Qian Feng dibalik kemunculannya Hong Tie ini ya? Melihat kehadiran Wang Lin, tentu Hong Tie kaget. Kok bisa-bisanya dia ketemu musuh bebuyutan lamanya di sini? 他是何修为？朱雀国中， Tapi dia juga sadar ada yang aneh dengan tubuhnya Hong Tie nih. Di mana dari tubuhnya Hong Tie memancarkan energi bukan milik dia guys, melainkan energi milik Qian Feng. Dan tatapannya sudah kosong gitu, kayak boneka lah. Alhasil dia mencoba mencari keberadaannya Qian Feng di sekitar sana menggunakan aura yang dia pancarkan. Tapi dia sama sekali nggak bisa menemukannya guys. Membuat dia langsung menduga sebenarnya Hong Tie yang berada di hadapannya ini itu lagi dikendalikan sama Qian Feng. Apalagi dia juga mengingat dulu ketika di sekte pemurnian jiwa, Liu Mei pernah mengatakan kalau seniornya Qian Feng sudah menghabisi Hong Tie, bahkan merebut jiwanya. Auto makin yakinlah si Wang Lin. Pertemuan ini memanglah bagian dari rencana Qian Feng guys. Wang Lin tidak menyangka Hong Tie bisa dikendalikan sampai separah ini. Padahal kan dia itu seorang jenius dari negara Suye yang ditakuti oleh semua orang. Saking kuatnya kalau kayak lupa dulu Wang Lin beberapa kali kabur dari pertarungan mereka berdua guys. Ya ujung-ujungnya sih Wang Lin menang sih. Tidak lama dari itu setelah Wang Lin berada cukup jauh dia memantau Hong Tie. Dan apa yang dia lihat? Ternyata benar Hong Tie itu dikendalikan oleh Qian Feng. Dia melihat pertemuan Qian Feng dan Hong Tie dari kejauhan sekaligus memantaunya dan menyembunyikan dirinya. Jadi rencananya Qian Feng menyuruh Hong Tie untuk menyerang Wang Lin dan menghabisinya. Setelah itu barulah datang ke Gunung Roh. Karena sudah diperintah, Hong Tie mengajak Wang Lin untuk bertarung kembali. Langsung dia padatkan kekuatannya yang setara dengan rana transformasi jiwa guys. Dan dia menyerang ke arah Wang Lin. Tidak mau kalah, Wang Lin mengeluarkan kekuatan satu bendera miliar jiwanya menahan serangannya guys. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Seperti dahulu kala, Hong Tie langsung menggunakan kekuatan es menyerang ke arah Wang Lin secara bertubi-tubi. Lagi-lagi Wang Lin menyadari ada sesuatu yang aneh dalam pertarungan ini. Ketika mereka berdua beradu kekuatan, Wang Lin selalu mendengar seakan-akan Hong Tie meminta Wang Lin untuk membantai di sini guys. Jadi Wang Lin seakan mendengar bisikan jiwa gitu, bunuh aku, dan itu adalah suara Hong Tie. Dari situlah Wang Lin sadar Hong Tie masih memiliki kesadarannya sedikit. Dia terus meminta tolong kepada Wang Lin untuk menghabisinya karena dia udah capek guys, diperalat dan diperguna oleh Qian Feng sialan. Cuman gara-gara pengaruh Qian Feng yang terlalu kuat, otomatis Hong Tie tidak bisa berhenti menyerang si Wang Lin. Wang Lin agak gak tega sih melihat Hong Tie yang tersiksa seperti itu, walaupun dulunya mereka musuh bebuyutan. Alhasil dia padatkan kekuatan memanggil tombak raksasanya guys. Hong Tie tidak mau kalah, membentuk zirah merah di tubuhnya dan memanggil senjata cambuk. Senjata cambuk ini pemberian dari Qian Feng ya guys. Kalau kayak ingat, dulu dia bertarung melawan Wang Lin menggunakan cambuk ini juga. Yes, benar, namanya adalah cambuk jiwa. Senjata ini dipercaya bisa membantai Wang Lin sehingga tuar. Terjadilah ledakan yang begitu besar di sana, membuat Hong Tie terhempas. Itu tidak membuat dia menyerah. Kembali bangkit dan menyerang ke arah Wang Lin dengan membabi buta. Wang Lin pun akhirnya mengeluarkan kapak legendarisnya yang didapatkan dari leluhur klan troll, yaitu leluhur Wu, sehingga tuar. Pertempuran mereka pun kembali terjadi semakin sengit. Di tengah pertempuran sengit itu, ternyata diam-diam jiwa aslinya Hong Tie itu mulai mengumpulkan kekuatannya guys. Dia berniat agar mendapatkan sedikit kesempatan agar bisa mengendalikan tubuhnya sesaat.
Dan ketika dia berhasil mengendalikannya, dia langsung menyuruh Wang Lin menggunakan kesempatan itu untuk membantai dia dalam sepersekian detik. Waduh, pengen ngorbanin diri dia guys. Di sisi lain, Chow Utai yang sebelumnya kabur dari Wang Lin, dia melanjutkan perjalanan. Dia mencoba ingin menyusul Wang Lin karena khawatir, tapi tiba-tiba dia merasakan ada kehadiran orang lain. Ternyata itu sebuah awan merah yang datang ke arahnya guys. Dan dari dalam awan itu memanggil si Chow Utai agar masuk ke dalam awannya. Utai merasa mengenal suara itu pun langsung menurut dan masuk. Yang ternyata awan merah itu adalah milik kakek Yun Cueze. Jadi kakek Yun Cueze kali ini berhasil dikirim masuk ke dalam kristal kultivasi planet melalui teknik kuno milik klan Immortal guys. Tapi teknik ini cuma bersifat sementara. Jadi kalau waktunya udah habis, Yun Cueze akan langsung terbantai oleh kekuatan dari makam Phoenix. Oleh karena itu, dia harus bergerak cepat menuju ke Gunung Roh dan mencari jiwanya sebelum dia mati nih. Waduh, berarti harus cepat-cepat taruhannya nyawa guys. Kita pindah lagi kepada Wang Lin yang sibuk berhadapan melawan Hong Tie. Ketika dia mendengar Hong Tie menyuruhnya untuk menghabisinya, Wang Lin pun mengabulkannya guys. Langsung dia serang ke arah Hong Tie dan tuar. Terjadilah ledakan yang sangat besar di sana. Dan seketika, tubuhnya pun lenyap dan akhirnya Hong Tie dinyatakan meninggal. Di momen-momen terakhirnya, Hong Tie senyum guys. Bahkan menyatakan terima kasih kepada Wang Lin karena sudah mengabulkan permintaannya. Semenjak dia dikendalikan oleh Qian Feng, dirinya sama sekali tidak bisa berbuat apapun dan cuma bisa nurut tubuhnya dipakai apa saja. Itu membuat dia sedih guys, bahkan stres. Qian Feng memiliki domainnya sangat unik dan juga sangat kuat, yaitu dia memiliki kemampuan untuk melahap dan menyerap domain milik orang lain. Makanya kalau dihitung-hitung, dia sudah berhasil menyerap dan menghisap sekitar 4 domain milik musuhnya guys. Semakin banyak domain yang dia makan, maka semakin kuat pula dirinya. Jadi guys, sebenarnya waktu itu setelah pertarungan terakhir Wang Lin mengalahkan Hong Tie, di saat itu juga Hong Tie udah sadar Wang Lin yang dia anggap sebagai musuh bebuyutan aslinya tidak jahat dan dia hanya diperalat oleh sang guru Chu Cueze. Tapi ketika dia sudah paham dan memahami semua itu, sudah telat guys. Gara-gara Qian Feng datang ke kediamannya dan langsung menghabisinya menjadikan dia boneka. Kata-kata terakhir Hong Tie kepada Wang Lin sebelum meninggal, dia meminta tolong kepada Wang Lin agar membalaskan dendamnya dengan menghabisi Qian Feng. Wang Lin hanya terdiam doang dan cuman merenung guys. Dia di satu sisi adalah merasakan sedih karena musuh bebuyutannya meninggal dengan cara yang sangat buruk. Apalagi dia merasakan jelas perasaan Hong Tie yang sangat tulus. Udah diperalat oleh gurunya, bahkan diperalat oleh Qian Feng. Mendengar permintaan terakhir Hong Tie membuat Wang Lin bertekad dia harus menjadi semakin kuat dan akan menghadapi Qian Feng di masa depan. Ya sih, ujung-ujungnya bakal ketemu dan bakal bertarung guys. Yang berarti pertarungan antara Wang Lin dan Qian Feng udah makin dekat. Tapi kapan terjadinya, Mimi masih nggak tahu. Di sisi lain ternyata Yun Cueze, Chow Utai dan Qian Feng beserta praktisi-praktisi kuat lainnya, mereka udah sampai ke pusat makam Phoenix, yaitu Gunung Roh. Tempat ini dikatakan inti dari makam Phoenix. Ada sebuah pintu gerbang raksasa gitu guys, yang gak ada satupun orang di sana yang tahu apa isi di dalamnya. Rumor sih mengatakan ya, Gunung Roh ini adalah gerbang kekuatan atau warisan kuno yang bisa merubah nasib siapapun kalau mereka berhasil menembusnya guys. Jadi secara tidak langsung mengartikan kalau mereka bisa menembus gerbang itu, maka mereka akan selamat dari kehancuran kristal kultivasi planet.
Tentu semua orang pun berkumpul di depan Gunung Roh, bahkan seperti klan Immortal itu juga ada. Mereka pengen membuktikannya langsung. 能将仙界之门破坏至此。 Wah, apakah di sini Wang Lin akan bertemu dengan mereka, guys? Kayaknya sih iya ya, ujung-ujungnya Wang Lin harus datang ke sini nih. Karena kan sedari awal juga Wang Lin emang bertujuan pergi ke Gunung Roh sebelum dia dihadang oleh Hong Tie. Namun berarti otomatis di sini dia bakal bertemu juga sama si Qian Feng sialan tuh. Hehehe. Seru ya. Kita tunggu lagi episode 102 Renegade Immortal. Mimin udah siapkan nih guys. Tinggal cari waktu untuk uploadnya aja. Kalau kalian penasaran, komen di bawah lanjut dan akan Mimin upload secepatnya, oke? Satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.